Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Adalah Sofia SPDSD. Saya mahasiswa PPG BIS 2 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kali ini saya akan membuat video PPL kedua dengan judul perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita tonton video berikut ini. Silahkan. Kencang depan, gerak. Assalamualaikum. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik. Rizky ya. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Masih ingat pelajaran kita kemarin tentang apa? Penyerbukan. Apa penyerbukan itu? Serbuk salib. Proses jatuhnya serbuk salib ke kepala puting. Masih ada lagi yang ingat tentang yang kemarin? Apa lagi selain penyerbukan? Yang kita pelajari kemarin adalah tentang perkembangbiakan secara generatif. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang perkembangbiakan secara generatif, yaitu perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Baiklah, sekarang materi kita yang selanjutnya ini adalah tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Tahu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif? Apa? Ada yang tahu? Perkembangbiakan secara tidak kawin, ya, tidak melalui proses perkawinan. Artinya, walaupun tumbuhan ini tidak ada bunganya, dia tetap bisa berproses, dia tetap bisa berkembang biak. Ingat kemarin, tumbuhan bisa berkembang biak jika dia bisa melalui dua proses, yaitu perkembangbiakan secara generatif melalui perkawinan, yang tumbuhan tersebut jika ada bunga, ya. Tapi kalau perkembangbiakan secara vegetatif, dia tidak usah ada bunganya, tidak apa-apa, tapi dia bisa berkembang biak. Perkembangbiakan secara vegetatif itu dibagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama adalah perkembangbiakan secara alami, ya. Yang kedua adalah perkembangbiakan secara buatan. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah perkembangbiakan vegetatif secara alami. Baiklah, sekarang kita mulai pembelajaran kita. Kita lihat semuanya ke alat peraga di papan tulis ini, ya. Sekarang kita mulai dengan pembelajaran kita, yaitu cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Sekarang kita lihat alat peraga kita. Apakah ini bisa terlihat? Bisa ya. Nah, ada beberapa cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Yang pertama adalah melalui cara tunas. Pernah lihat apa saja yang ada tunasnya? Tumbuhan, pohon pisang, apa lagi? Selain pisang, ada lagi? Selain pohon pisang ada? Ya, pohon bambu. Nah, itu adalah perkembangbiakan tumbuhan melalui proses tunas. Adalah perkembangbiakan tanaman yang menggunakan bagian tunas atau tanaman yang baru tumbuh. Tunas berada di bawah
melalui tunasnya. Di mana tunas itu adanya? Di bawahnya, ya. Pada batang bagian bawah di sini. Maka dia ada tunasnya. Nah, tunas itu jika kita biarkan dia untuk tetap hidup atau kita pindahkan ke lahan yang baru, maka tunas itu akan muncul tumbuh lagi menjadi bibit yang baru. Itu yang pertama. Selanjutnya adalah, siapa yang tahu gambar ini? Apa ini? Jahe, apa lagi? Kunyit, apa lagi? Ucur, lengkuas. Nah, jahe, kunyit, lengkuas itu masuk ke dalam akar pinggang. Ya, itu masuknya ke tumbuhan, yaitu berkembang biak secara akar pinggang, yaitu perkembangbiakan yang tumbuh dan menyebar di bawah permukaan tanah. Akar tinggal menghasilkan akar atau tunas baru yang kemudian tumbuh menjadi tanaman baru. Biasanya rimpang digunakan untuk menyimpan stok makanan atau menghasil metabolisme tanaman. Nah, rimpang ini mengandung bahan minyak atsiri atau alkaloid, ya. Jadi akar-akaran yang berada di bawah ini dia membesar, ya, membesar, menyimpan stok makanan di sini, dan ini adalah ketika ketika dia dibiarkan untuk tetap hidup, nanti dia akan muncul tunas baru dari akar tersebut. Nah, akar itulah yang disebut dengan akar tinggal, ya. Maka ini disebut dengan akar tinggal. Contohnya adalah jahe, lengkuas, kunyit, dan temulawak, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah geragi. Pernah lihat pohon ini? Pernah makan buahnya? Tahu bagaimana cara berkembang biaknya? Bagaimana caranya? Nah, cara perkembangbiakan pohon stroberi ini melalui geragi, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan memodifikasi batang yang tumbuh di samping atau bisa disebut cabang di batang. Pada batang ini akan ada ruas-ruas yang tumbuh menjadi tanaman baru. Umumnya ditemukan di banyak spesies tanaman, yakni tumbuhan yang berbatang kayu lunak, ya. Nah, ini yang namanya geragi itu artinya ketika satu tumbuhan dia ada sulur yang memanjang, ya. Ada sulur yang memanjang. Nah, di sulurnya ini nanti akan tumbuh tumbuhan baru, ya. Dia akan ada tumbuhan baru yang nanti di bawah ini akan ada akar-akar. Nah, ketika akar ini kita tanam kembali, maka dia akan tumbuh. Nah, itulah yang disebut dengan geragi. Contoh geragi ini pada tumbuhan stroberi, rumput legi, dan pegagan. Tahu pegagan? Pernah lihat pegagannya? Biasanya ini obat bisa dijadikan obat ataupun bisa dijadikan lalap makanan, ya, daun pegagan ini. Sama dengan stroberi, dia sulur, jadi bisa ditanam kembali sulurnya. Yang selanjutnya adalah umbi akar. Tahu ini gambar apa? Wortel. Mengandung vitamin apa? C. Vitamin C. Selain vitamin C, vitamin A. Fungsinya untuk mata, ya, vitamin A untuk mata. Kita lihat, umbi akar merupakan cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami yang memanfaatkan akar, termasuk cadangan makanan. Ada dua jenis umbi akar, yaitu berserat dan berakar tunggal. Contohnya, nah kita lihat di sini. Contoh yang masuk ke dalam umbi akar adalah wortel. Kemudian yang sejenis dengan wortel yang berwarna putih, tahu? Apa yang sejenis dengan wortel? Lobak, ya, hampir sama dengan wortel, ya. Jadi ini disebut dengan umbi akar. Yang selanjutnya adalah umbi batang. Nah, di sini kita lihat, kira-kira ini buah apa? Kentang, sayur-sayuran, ya. Ini adalah kentang. Merupakan alat perkembangbiakan berupa batang atau modifikasi struktur batang yang ada dalam tanah, ya, dan biasa digunakan sebagai cadangan makanan bagi tanah
Kalau bahasa kitanya mantan atau ketela pohon. Ya. Kemudian talas tahu, bengkuang tahu, yang suka mestis pasti tahu bengkuang. Ya, yang suka mestis pasti tahu. Apa? Kemudian gadung, pernah lihat gadung? Pernah nggak? Enggak kali. Pernah lihat gadung? Gadung ini sejenis serupa dengan singkong, tetapi dia beracun. Jika kita tidak bisa mengolahnya, maka yang terjadi kita akan keracunan. Ya, pokoknya ya fatal terakhirnya ya meninggal kalau yang beracun. Jadi ya namanya kentang, ubi gala, talas, bengkuang, gadung itu termasuk dalam ubi batang. Yang terakhir adalah spora. Tahu spora? Nggak tahu. Nah, kita bahas spora. Adalah organ reproduksi yang dimaksud untuk penyebaran sistem sel atau benih pada tumbuhan. Pertumbuhan tidak berbiji. Spora biasanya memiliki satu atau lebih sel tertutup dalam lapisan pelindungnya. Contohnya adalah lumut, jamur, dan tanaman paku. Pernah lihat tanaman paku? Pakis. Pakis yang tua. Pernah lihat tanaman pakis yang sudah tua? Di daun itu, di daun pakis itu terdapat totol-totol kecil-kecil. Ya. Tahu totol-totol bintik-bintik kecil di daun paku? Nah, itulah yang nanti ketika bintik-bintik itu jatuh, dia akan menjadi tumbuhan yang baru. Sebelum kita mengerjakan tugas, kita ice breaking dulu biar nggak ngantuk. Oke? Siap untuk ice breaking? Siap. Oke. Ini ada kotak kosong. Yang kotak kosong ini harus kita isi sesuai dengan masing-masing gambar. Di sini ada pilihannya. Ayo silakan maju untuk membacakan hasilnya. Hasil dari diskusinya silakan dibacakan. Apa yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif? Tidak melalui proses perkawinan. Yang perkembangbiakan yang tidak melalui proses perkawinan. Ada berapakah perkembangbiakan vegetatif? Ada berapa? Ada dua. Apa saja? Perkembangbiakan alami dan buatan. Iya, perkembangbiakan secara alami dan secara buatan. Baik, kita tepuk tangan. Tadi sudah pada ketua kelas untuk memimpin doa.